Halo, kembali lagi di YouTube Wijaya Motor Semarang. Kali ini aku mau nge-review perbedaan dua mobil dari brand Suzuki. Dan di sebelah Vero itu ada Suzuki Ignis ya. Dan di belakang aku ini ada Suzuki Espresso. Mirip kan? Tapi ada perbedaannya tuh. Mau tahu perbedaannya seperti apa? Ikutin video ini terus sampai selesai. Oke, di sebelah kanan aku ada Ignis 1200 cc GX Matic tahun 2022. Dan sebelah kiri aku ada Espresso 1000 cc Matic tahun 2023. Untuk keduanya, perbedaan di Ignis, untuk lampunya di sini sudah dilengkapi dengan LED dan juga sudah ada fog lampnya. Sedangkan untuk Espresso, di sini hanya lampu halogen saja. Untuk grill, keduanya dilengkapi dengan warna hitam dan silver chrome. Tapi untuk Ignis di sini desainnya lumayan lebar dan sama-sama memiliki lambang Suzuki di tengahnya. Untuk plat nomornya di sini plat H Semarang Kota. Untuk Ignis di sini bulan 2 sampai tahun depan dan Espresso bulan 5 sampai bulan depan. Jadi masih lumayan panjang ya guys. Lalu untuk kap mesinnya di sini masih orisinil ya guys, belum pernah bongkar. Dan untuk kacanya di sini masih aman, nggak ada pecah, nggak ada retak, semuanya masih orisinil. Dan untuk bannya, untuk Ignis di sini ring 15 dan untuk Espresso di sini ring 14. Untuk Ignis di sini hanya single tone ya guys, warna silver chrome, dan untuk Espresso di sini dual tone, warna silver dan warna hitam. Kita lanjut untuk bagian spionnya. Lampu sen Ignis terletak pada spion, sedangkan lampu sen Espresso terletak pada bodi. Kita lanjut bagian samping ya teman-teman. Untuk mobil Ignis di sini sudah dilengkapi dengan roof rail dan talang air, sedangkan Espresso hanya talang airnya saja. Untuk kaca semuanya kondisinya masih bagus, nggak ada yang retak, nggak ada yang pecah. Untuk bodi semuanya juga masih kaleng. Kita cek ya. Semuanya masih aman. Dan untuk ground clearance dari Espresso di sini lebih tinggi daripada Ignis. Oke, kita lanjut bagian belakang. Coba sekarang kita lihat untuk bagian belakangnya. Mulai dari Espressonya sudah ada spoiler di atas, lalu high mount stop lamp. Untuk rear defoggernya juga sudah ada ya, dan kacanya masih aman semua. Nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak. Lalu untuk emblem Espresso dan Suzuki-nya masih lengkap semua. Untuk kedua lampu kanan dan kiri masih berfungsi dengan baik. Nggak ada yang retak juga. Dan Espresso sudah dilengkapi dengan kamera parkir dan 2 sensor parkir yang menyambung ke head unit yang nanti aku bakal tunjukin. Nah, untuk pembukaan bagasinya harus melalui tuas yang ada di bagian kemudi setir atau melalui kunci. Sekarang coba kita lihat untuk yang Ignis dulu nih. Nanti dalam bagasinya kita tunjukin. Nah, untuk Ignis sudah ada spoiler di atas, lalu high mount stop lamp juga di dalam. Rear defogger untuk kacanya juga masih asli dari pabrik, aman semua, nggak ada yang retak, nggak ada yang pecah. Untuk wiper juga masih elastis. Untuk emblem Suzuki dan juga Ignis juga masih lengkap semua. Lampu kanan dan kiri juga masih aman ya, masih berfungsi dengan baik. Juga sudah dilengkapi dengan kamera parkir dan 2 sensor parkir yang semuanya masih berfungsi dengan baik. Dan untuk Espresso sudah ada black bumper yang di bawah, jadi kelihatan lebih sporty, dan tadi ground clearance-nya lebih tinggi daripada Ignis. Sekarang coba kita buka bagasi belakang ya. Coba kita lihat untuk bagian bagasinya nih. Untuk bagian bagasi hidrolisnya juga masih aman. Sudah ada mejanya. Lalu di bagian bagasi bawahnya juga cukup luas untuk mobil city car. Untuk P3K, dongkrak, kunci roda, dan ban serep pastinya nanti kalian dapat ya. Untuk bautnya juga masih aman semua, masih utuh. Dan untuk sealernya juga masih utuh semua. Masih aman semua ya. Coba kita lanjut ke Ignis nih sekarang. Nah, kalau Ignis bukaannya lebih gampang ya, pakai tuas yang ada di bagasi. Nah, juga sudah ada mejanya juga, masih lengkap.
Untuk bagasinya kurang lebih juga sama ukurannya. Dongkrak, kunci roda, ban serep juga nanti kalian dapat. Di bagian kiri juga ada lampunya yang pastinya masih nyala. Untuk bautnya juga masih utuh semua ya. Baut masih aman semua. Untuk silar juga masih utuh sih. Masih utuh. Kedua mobil bebas laka dan pastinya bebas banjir. Sekarang coba kita tengok untuk bagian interiornya. Sekarang aku sudah di dalam interior espresso nih. Sekarang coba aku nyalain mesinnya, sekalian kita review juga. Nah, nyalain juga masih gampang ya. Untuk dashboard bersih. Sudah di salon, nggak pernah bongkar, warnanya juga black. Nggak ada bekas stiker, sudah airbag di bagian kiri dan juga di bagian setir. Untuk AC-nya ini pastinya dingin, masih putaran ya, dingin banget. Dan untuk speedometer espresso ada di tengah. Dengan odo jalan 23.000 dan sudah service record tentunya. Untuk head unit udah touchscreen. Dan sekarang coba aku tunjukin untuk kamera mundurnya. Ini masih berfungsi dengan baik, masih jelas ya. Nah, untuk buka tutup jendela bisa melalui tombol yang ada di tengah. Dan masih berfungsi dengan baik juga. Di bawah sudah ada cup holder. Dan AGS-nya juga masih berfungsi dengan baik. Untuk handrem juga. Untuk setir nih sekarang. Untuk setir masih kulit jeruk. Sudah dilengkapi dengan audio steering switch. Dan buat angkat tutup telepon juga sudah ya. Sudah ada. Untuk jok ini juga sudah di cover. Kulit masih bagus. Gak ada yang sobek, gak ada yang mengelupas. Untuk headrest yang di belakang sudah lengkap dan adjustable juga. Di bagian atas untuk plafonnya juga bersih, gak ada noda, nyaman. Lalu untuk sun visor juga masih lengkap semua, kanan dan kiri. Lampu juga masih berfungsi dengan baik. Nah, espresso ini cocok buat cewek. Kenapa? Karena jarak pandang ke depannya juga enak ya, tinggi. Jadi nggak perlu khawatir. Sekarang gantian Ignis ya. Sekarang aku juga mau nyalain dulu. Nah, kalau Ignis untuk bagian dashboardnya itu perpaduan antara hitam dan juga krim putih. Untuk AC-nya juga pastinya dingin dan AC-nya sudah menggunakan tombol. Untuk head unit juga touchscreen dan untuk kamera parkirnya juga masih berfungsi dengan baik ya. Masih jelas. Untuk speedometer, sedangkan tadi espresso ada di tengah, Ignis ada di depan kemudi setir. Untuk kilometer ini jalan 35.000 dan sudah service record. Untuk kemudinya juga masih kulit jeruk, sudah dilengkapi dengan audio steering switch dan juga angkat tutup telepon juga sudah ada. Nah, untuk joknya ini juga masih bagus, nggak ada yang sobek, masih bawaan dari pabrik. Untuk headrestnya yang tadi espresso itu menyatu dengan bagian bawah, sedangkan Ignis itu sudah lepas ya, depan belakang masih lengkap semua. Bagian atas juga bersih, plafon, dan bagian door trim juga beda ya, warnanya hitam dan juga putih. Nah, untuk Ignis menyalakannya sudah menggunakan start stop button ya, sedangkan espresso masih menggunakan kunci. Untuk Ignis juga sudah ada retract spion, masih berfungsi dengan baik, sedangkan espresso belum retract. Untuk bagian jok belakang juga Ignis sudah power windows, dengan espresso masih menggunakan knob putaran. Sekarang coba kita lihat untuk harganya nih. Nah, untuk Ignis 1200cc tipe GX Matic tahun 2022 ini kita buka murah aja di 147 juta dan masih bisa kurang. Untuk kunci serep, buku manual, surat-surat pastinya lengkap semua. Nah, untuk espressonya harganya berapa ini, Vero? Untuk espresso ini tipe 1000cc Matic tahun 2023 aku buka harga di 135 juta, masih bisa nego. Untuk kelengkapannya ada kunci serep, buku manual, buku servis, dan surat-surat semuanya masih ada. Untuk kedua mobil ini pastinya bebas laka dan bebas banjir ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang minat bisa langsung cek unit di showroom Wijaya Motor Jalan MT Haryono nomor 529 Semarang, atau bisa langsung chat nomor WA yang ada di bawah sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nantikan video kami selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye!